Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita bertemu lagi pada mata kuliah metode pengembangan kognitif. Pada sesi pertama mata kuliah ini kita akan belajar secara khusus terkait dengan metode pengembangan kognitif. Jadi teman-teman, dalam metode pengembangan kognitif ini digunakan 3 pendekatan dasar. Yang pertama yaitu pendekatan behavioris, di mana mempelajari mekanika dasar pembelajaran. Pendekatan ini memberikan perhatian terhadap bagaimana perilaku itu bisa berubah sebagai respon terhadap sebuah pengalaman. Pendekatan yang kedua disebut juga sebagai pendekatan psikometris, di mana pada pendekatan ini mencoba mengukur perbedaan kuantitatif dalam kemampuan kognitif. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan tes yang bisa mengidentifikasi atau mengindikasi kemampuan itu sendiri, kemampuan dari anak usia dini itu sendiri. Kemudian pendekatan yang ketiga disebut juga sebagai pendekatan Piagetian, di mana pada pendekatan ini memperhatikan perubahan atau langkah-langkah dalam kualitas fungsi kognitif itu sendiri. Jadi di dalam pendekatan ini diberikan perhatian terhadap bagaimana pikiran bisa terstruktur aktivitasnya dan juga beradaptasi terhadap lingkungan. Tadi ada 3 pendekatan, kemudian dilanjutkan dalam pengembangan kognitif itu sendiri ada 4 dasar teori yang digunakan. Yang pertama disebut juga teori 2 faktor atau two factors theory, di mana pada teori ini kognisi itu sendiri meliputi 2 hal, yaitu yang pertama kemampuan umum atau general factor, dan yang kedua adalah kemampuan khusus atau specific factor, di mana setiap individu memiliki 2 faktor ini. Yang kedua disebut juga sebagai teori kemampuan mental primer atau primary mental abilities, di mana pada teori ini kognisi itu merupakan penjelmaan dari beberapa kemampuan primer. Seperti apa? Pemahaman bahasa, kemudian bagaimana mengingat, bernalar, pemahaman terkait dengan ruang, kemudian kemampuan untuk menggunakan bilangan, kata-kata, dan juga kecepatan memahami itu sendiri. Kemudian teori yang ketiga disebut juga sebagai teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, di mana pada teori ini sebenarnya dapat dilihat dari 3 teori dasar. Dan pada teori ini diperlukan adanya operasi mental, kemudian adanya isi atau konten dan juga hasil atau produk. Jadi itu yang mendasari dari teori kecerdasan majemuk. Dan yang terakhir disebut sebagai teori triadic of intelligence, di mana pada hal ini 3 bagian dari kemampuan mental itu dibedakan juga sebagai bagaimana proses mentalnya atau berpikirnya, kemudian bagaimana menghadapi suatu pengalaman baru atau coping with new experience, dan yang terakhir bagaimana penyesuaian dengan lingkungan atau adapting to environment. Teman-teman sekalian, untuk lebih detailnya teman-teman bisa membaca pada BMP PAUD 4101 modul yang pertama. Teman-teman, pada sesi yang pertama ini, teman-teman ada tugas diskusi yang harus dikerjakan. Di mana pada diskusi ini teman-teman diminta untuk menjelaskan apa yang Anda ketahui terkait dengan kognisi. Kemudian jelaskan ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam melihat perkembangan kognitif. Mohon bisa dijelaskan lebih detail dan jangan lupa untuk mensubmit tugas diskusi sebelum batas waktu yang diberikan. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi saya melalui email atau mengirimkan pesan di e-learning. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.